Olipa, oh betul. Baguslah kalau saya kuasai. Bu Hawati ya bermasalah, dia punya lain dia susah masuk, Bu. Sama Bu Salma. Oke, Bu Salma sudah ada, Pak Lukas. Tinggal Bu Hawatia dengan Pak Antus. Kita tunggu 2 menit lagi. Ini ada yang mengajar SMP, Bapak Ibu? Ada, Bu. Gimana Rolling-rolling saja, Bu. Apkres gimana? Kok hanya sebulan ya latihannya? Malah nggak ada sebulan. Hanya Baru mencari nih, Bu. Aduh, cepet banget. Biasanya dulu 5 bulanan ya buat latihan. Mbak Tia sudah masuk, tinggal Pak Antus. Pak Lukas, apa kabar Pak Lukas? Pak Lukas, selamat pagi. Kabar baik, Pak. Apa kabar Pak Pak Budi? Sidik itu dengan Pak Lukas tuh. Bu Lydia tadi tanya tuh, apa kabar Pak Lukas? Cuma Bu Lydia malu-malu, jadi saya tanyakan lah. Aduh, Pak Sidik, Pak Sidik. Baik-baik bilang Bu Lydia. Iya, deh baik-baik saja Pak itu, Pak. Pak Sidik ini kepo banget sih. Oke ke Pak Lukas. Coba. Oke Pak kalau kau.
Bu Dorce, Ya Pak, apa? sudah buka pertanyaan kah? Ampun. Mau cepat sangat nih. Mau kemana sih? Kok mau buru-buru Jelaskan aja banget sih belum. Pak? Mau tanya jawab dulu baru penjelasan kah Pak? Ya kan sudah selesai, Pak. Oh iya Kak, bagus lah. Satu menit lagi, kalau misalnya Pak Antus tidak hadir, kita mulai duluan. Iya, Bu. Macam Pak, 9-10 menit. macam naik lori pas kemarin Pak Antus tuh. Gimana, Pak? Nggak tahu gimana kan tuh hari ke di video naik lori, bilang di lori saya, Bu. Ini Pak. kali naik logging, Pak. Devi angkat kelapa sawit, Bah. Ini nanti Bu Hawatia, presentasinya yang nampilkan Bu Hawatia. Halo, Ibu, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ibu ada chat, boleh tolong dibaca? Iya, sudah. Sudah saya baca. Di sini aja nggak apa-apa, Bu Hawatia. Gimana Bu Hawatia? Di sini aja nggak apa-apa. Maksudnya hari ini kan nanti presentasinya bab 4 dan 5. Halo? Iya. Bu Hawatia belum Ibu. PowerPoint. Nggak apa-apa di sini Iya, aja. Ibu, ini. Saya sudah buat, tapi tidak ter-save. Jadi, aduh. Boleh Tidak nggak ya ter-save. minggu depan? Tapi Ibu Iya, Hawatia ada ini, ada modul. ada modul tapi enggak sama, Ibu. Tidak Eh, ada. Tidak apa-apa, nanti Bu Bisa nggak Hawatia ya? tetap menjelaskan aja. Tetap menjelaskan, tapi apa yang diingat aja gitu. Bagaimana? Insya Allah boleh. Karena sudah diatur Tapi ini enggak tampilannya. ini ada. Tidak apa-apa, Saya pokoknya nanti coba sampaikan gitu aja. saya coba buat balik lah. Mana tahu ada masalah. Enggak ter-save. Iya, nanti kan ini Bu Dorce dulu. Jadi nanti Bu Hawatia siapkan, tidak apa-apa buat macam reng-rengan atau rangkumannya. Nanti dijelaskan di sini. Tidak harus lengkap, selengkap-lengkapnya kok. Kayak gitu ya. Oke, Bu, saya baik. mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selalu selamat pagi. Selamat pagi. Oke, untuk hari ini sebenarnya masih kurang satu mahasiswa ya, yaitu Pak Mariantus yang belum hadir di pertemuan hari ini. Semoga nanti bisa hadir. Kemudian ini nanti untuk teknisnya, untuk presentasi nanti dimulai dari Bu Dorce modul 4.
Nah, nanti diharapkan dari setiap mahasiswa ada pertanyaan. Gitu ya. Jadi sudah siap-siap pas saat Bu Dorce presentasi nanti sudah menyiapkan pertanyaan untuk Bu Dorce. Gitu. Begitu juga dengan Bu Hawatia. Oke, untuk Bu, boleh selanjutnya saya Bu, apa? satu saja pertanyaan kan Bu? Satu Ya, saja. ya. Untuk Tuh, dengan selanjutnya kualitas. saya persilakan Bu Dorce untuk presentasi. Oke, selamat pagi semua. Terutama Pagi. sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Doa selesai. Oke, di sini saya mempresentasikan modul 4, yaitu struktur tubuh pada manusia. Struktur tubuh pada manusia atau susunan pada tubuh manusia, pada tubuh kita. Kita masuk ke dalam kegiatan belajar 1, yaitu rangka manusia. Apa itu rangka manusia? Rangka manusia itu kalau tubuh kita tidak mempunyai rangka, berarti tubuh kita tidak akan berdiri dengan tegak. Dan kenapa dikatakan rangka? Karena di dalamnya itu rangka itu terletak di dalam badan kita. Nah, kita di dalam pada rangka tubuh manusia ini terdiri dari 3 jenis jaringan. Yang pertama adalah jaringan tulang keras, yang artinya tulang keras ini bisa dikatakan tulang seja karena terdapat lebih banyak zat kapur di dalamnya. Kemudian yang kedua, jaringan tulang rawan, yang artinya dalam tulang rawan ini banyak mengandungi lebih banyak zat perekat, lebih mudah, lebih lentur. Kemudian yang ketiga, jaringan ikat sendi, yang berarti suatu jaringan yang kuat tetapi lentur. Fungsinya di sini yaitu untuk menghubungkan antar tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Kemudian masuk bagian B. Apa kegunaan rangka pada tubuh manusia? Secara umumnya, pada rangka manusia berguna untuk menegakkan tubuh serta menentukan bentuk tubuh. Menegakkan tubuh serta menentukan bentuk tubuh itu dia boleh meluruskan, dia boleh membengkokkan, membungkukkan, itu maksudnya menegakkan. Itu gunanya. Kemudian yang kedua, melindungi jaringan lunak yang mudah rusak. Yang ketiga, tempat melekatnya otot-otot rangka. Kemudian yang 4, bersama-sama dengan otot merupakan alat gerak rangka, disebut alat gerak pasif, sedangkan otot yang disebut alat gerak pasif. Jadi pada rangka itu disebut alat gerak pasif. Kenapa? Karena dia sedangkan otot disebut alat gerak aktif. Kemudian yang kelima, tempat pembentukan sel-sel darah merah, darah keping merah dan sel darah putih. Kemudian yang keenam, tempat menyimpan dan mengatur CE dan P. Kemudian masuk bagian C, yaitu susunan rangka tubuh manusia. Dalam susunan rangka tubuh manusia dapat dibagi dalam 3 kelompok besar. Yang pertama, yaitu tulang penyusun rangka kepala atau tengkorak. Kemudian yang kedua, kelompok tulang penyusun rangka badan. Yang ketiga,
kelompok tulang penyusun rangka anggota gerak, contohnya kaki dan tangan. Kemudian masuk bagian D, bentuk dan struktur tulang. Menurut bentuknya, tulang terdiri dari 3 jenis tulang, yaitu tulang pipa, bentuknya seperti pipa dan di dalamnya berisi sumsum kuning. Kemudian yang kedua, tulang pipi, bentuknya pipi dan di dalamnya berisi sumsum merah. Kemudian yang ketiga, tulang pendek, bentuknya pendek dan di dalamnya berisi sumsum merah. Struktur tulang, yang pertama dari menurut bentuknya, tulang terdiri dari 3 jenis. Kemudian yang kedua adalah struktur tulang. Struktur tulang merupakan bagian bagian terluar dari tulang diliputi oleh periosteum, yaitu lapisan jaringan pengikat yang kuat. Struktur tulang ini terdiri dari 3 jenis, yaitu sel tulang, irisan tulang kompak dengan sistem Havel. Kemudian yang ketiga adalah tulang pipa. Masuk bagian E, yaitu hubungan antar tulang. Seperti kita ketahui bahwa rangka tubuh manusia tersusun dari 206 buah tulang, dan setiap tulang tersebut tidak lepas sendiri-sendiri, maksudnya dia tidak berpisah-pisah, saling berhubungan, melainkan saling berhubungan satu sama lainnya yang bisa disebutkan sendi. Dalam sendi ini dapat dibedakan menjadi 43, yaitu sendi mati, sendi kejar atau sendi kaku, sendi gerak. Tubuh kita memiliki kurang lebih dari 70 sendi. Kemudian masuk PGF, menjaga kesehatan tulang. Cara menjaga kesehatan tulang adalah tergantung pada ketersediaan kalsium dan fosfat yang mencukupi. Seperti anak-anak dan ibu yang sedang mengandung sangat memerlukan mineral-mineral di dalam pemakanannya. Kemudian masuk bagian G, adalah kelainan dan gangguan pada tulang pada sendi. Selain disebabkan oleh kuman-kuman penyakit, tulang dan sendi juga dapat mengalami kelainan-kelainan sehingga menjadi sakit. Kelainan-kelainan itu adalah, pertama, kelainan dan gangguan pada tulang. Tulang kita sangat kuat, tetapi dapat pula patah apabila mendapat benturan yang terlalu keras. Kemudian yang kedua, kelainan dan gangguan pada sendi. Tiap-tiap sendi dibungkus dengan selaput sendi dan diperkuat di bagian luarnya oleh jaringan ikat sendi. Dan apabila sendi mengalami infeksi, rongga sendi akan diisi oleh suatu cairan yang bisa disebut getah radang, sehingga setiap gerakan pada sendi menimbulkan rasa sakit. Kemudian masuk bagian H, percobaan dan pengamatan. Dalam percobaan dan pengamatan ada beberapa hal yang boleh kita jadikan percobaan atau pengamatan, yaitu hubungan tinggi badan dan waktu. Di sini menjelaskan tentang hubungan tinggi badan dan waktu. Ternyata mungkin selama ini kita tidak terlalu memperhatikan bahwa saat siang dengan malam itu tinggi badan kita itu berbeda. Jadi saya sendiri juga belum tidak tahu selama ini. Setelah saya baca materi ini, ternyata tubuh kita itu mempunyai tinggi badan dari waktu. Jadi pada saat siang itu beda dengan pada waktu malam. Kemudian yang kedua, kita boleh jadikan percobaan atau pengamatan, yaitu tulang beras dan tulang rawan. Kemudian yang ketiga adalah
membuat mitela atau kain pembalut. Itu bagian KB1, sekarang kita masuk bagian KB2, yaitu otot pada manusia. Otot pada manusia terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah otot rangka atau otot sadar. Kemudian yang kedua otot polos. Yang ketiga adalah otot jantung. Masuk bagian B, cara kerja otot rangka, yaitu otot bekerja dalam cara berkontraksi. Ketika dia berkontraksi, otot menjadi pendek, mengembang, dan tegang. Otot ini dapat bekerja jika mendapat rangsangan dari saraf. Energi untuk gerakan otot. Bagian C, yaitu untuk melakukan suatu aktivitas otot memerlukan sejumlah energi. Energi diperoleh dari pembakaran glukosa di dalam darah. Dalam energi gerakan otot dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu otot yang bergerak paling cepat, pesan yang aneh, dan gemetar. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan dari modul 4. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf dan mungkin saya kembalikan ke sama Bu Yuli atau bagaimana, Bu? Oke. Itu tadi presentasi dari Bu Dorce. Silakan pertanyaan pertama, siapa yang ingin bertanya? Saya, Bu. Iya, silakan Pak Sidik. Oke, Bu. Tapi sebelumnya terima kasih Bu Dorce yang sudah menjelaskan dan sangat jelas. Dan Iya, Pak. saya Sama-sama. paham, tapi ada yang sedikit saya kurang paham lah. Iya, ya. Bagaimana, Pak? Mau dipahamkan lebih lagi. Yang pertama sekali tadi itu Bu Dorce, yang pertama sekali. Oke. Pertama bukan nama Bu Dorce dengan NIM-nya ya, yang setelah itu. Ada dijelaskan tadi di situ tentang Rangka jaringan kan? Jaringan tulang keras, jaringan tulang rawan dan tulang sendi. Nah, saya tidak paham itu yang jaringan tulang keras yang mana, tulang rawan itu yang mana, jaringan ikat sandi itu yang mana. Sebab kalau saya paham kan, kalau yang tulang-tulang rawan jadi saya jaga dari sekarang, yang mana sih tulang-tulang yang saya rawan. Rawan itu maksudnya selalu kena virus kayak itu. Jadi harus dijaga. Bagaimana Bu Dorce, dijawab langsung atau mending dijawab langsung biar tidak lupa. Iya, Bu. Oke, mungkin saya jelaskan yang sebisa saya dan mungkin nanti Bu Yuli atau teman-teman bisa melengkapi. Kalau jaringan tulang keras itu maksudnya ya tulang kita yang keras di dalam tubuh kita itu. Jadi dia agak keras karena dia berada dalam dalam rangka tubuh kita. Jadi dia kalau pada hewan kan dia berbuku-buku seperti udang, serangga, dan kepiting. Kalau pada tubuh kita kan dia melekat dalam rangka tubuh kita. Sedangkan yang jaringan tulang rawan itu dia ini fungsi dia jenis tulang rawan ini maksudnya kita boleh bengkokkan macam pas itu dia mengandung zat perekat di dalamnya ada lebih mudah lentur, maksudnya dia boleh kita bengkokkan, kita boleh pokoknya kita boleh gerakkan lah begitu. Kemudian yang jaringan sendi itu kan suatu jaringan yang
kuat, tetapi lentur maksudnya dia kuat, tetapi dia mudah kita bengkokkan begitu. Nah, fungsinya di sini untuk menghubungkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain, maksudnya antara misalnya tulang keras, tulang rawan, dia saling menghubungkan begitu. Bagaimana, Pak? Bagaimana, jadi Pak? Sudah Bu, paham atau gimana? tulang keras itu seperti betis, dan Iya. jaringan tulang rawan seperti yang bisa dibengkokkan seperti lutut, dan Ya, jaringan lutut, pergelangan-pergelangan lah kalau yang tulang rawannya dan begitu. jaringan ikat sandi yang mana tuh, Bu? Yang ikat sendi itu kan apa? Yang macam mana itu? Betul kurang. Ya maksud Oke, yang jadi begini. Yang leher kah? Untuk yang ini jaringan tulang keras itu semua tulang yang keras. biasanya ada di sekolah ya, yang biasanya ada di sekolah yang tulang-tulangnya itu tidak ada kulitnya. Mungkin di sekolah Bapak Ibu ada. Yang ada rangka manusia tuh. Tidak ada di sekolah. Putih. Itu tulang keras. Tulang-tulang rangka manusia. Iya, tulang rangka manusia. Ada tuh Pak Sidik, masa tidak ada di sekolah? Ya, ada, Pak. Ada. Macam kalau kita makan ayam tuh. Kalau kita makan ayam tuh Bu, yang tulang lembut tuh dinamakan tulang rawan. Tulang rawan, iya, itu. Yang senang digigit tuh. Ayam tuh yang mana satu? Lehernya kah? Mulutnya kah? Di dalam dada, di dadanya itu ada tulang rawannya. Kalau manusia ada di telinganya, di telinganya sama hidungnya. Ya, itu. Di daun telinga sama. Ya, itu namanya tulang rawan. Ibu Yuli dulu mau menjelaskan, saya mau dengar dulu Bu Yuli. Oh iyalah, silakan Bu. Jadi kalau yang pertama tadi kan jaringan tulang keras. Tulang keras itu yang apabila untuk memukul saja bisa. Jadi yang biasanya ini tulangnya ini biasanya digunakan sebagai alat peraga di sekolah. Warnanya putih. Nah, itu adalah tulang keras. Kemudian kalau jaringan tulang rawan itu biasanya ada bersebelahan dengan tulang-tulang keras. Itu seperti tadi telinga ini ada tulangnya, tetapi tulangnya rawan, yang sifatnya itu lunak. Kemudian kalau jaringan ikat sendi itu adalah jaringan yang menghubungkan antara tulang satu dengan tulang lainnya. Misalnya kaki itu kan ada dua tulangnya ya, tulang yang bagian paha dan betis ya. Nah, di situ ada jaringan ikat sendi yang fungsinya adalah untuk menggabungkan kedua tulang tersebut. Kemudian antara leher dengan tengkorak itu juga ada. Antara tangan dengan ini yang depan tulang punggung, tulang itu ada juga jaringan ikat yang menghubungkan antara dua tulang tersebut. Jadi kalau kita lihat itu seolah-olah antara tulang satu dengan lainnya itu bergabung, tidak sendiri-sendiri. Nah, itu namanya adalah jaringan ikat sendi. Seperti itu Pak Sidik. Jadi yang tulang keras tuh Bu, yang warna apa tadi Bu? Yang keras itu yang biasanya warnanya putih. Oh, ya kalau misalnya ada tubuh manusia tuh kan Bu, yang di sekolah kalau ada warna putih itu berarti itulah yang dinamakan tulang keras ya? Ya, kalau yang tulang rawan itu sebenarnya warnanya juga agak putih-putih gitu Pak, tetapi lebih lentur, itu tidak keras, lentur. Kemudian kalau kita biasanya makan
daging ayam, nah di situ ada tulangnya. Tulangnya itu bisa kita makan. Seperti tulang muda gitu. Oh. Soalnya saya Bu jarang makan ayam Bu. Soalnya. Oke. Nanti kalau Ikan makan bilis, ayam lihat ya Pak ya. ikan bilis saja Bu, ikan bilis. Nah, kena percaya. Iya Mbak Bu, aku suka makan ikan bilis. Sidik ini padahal setiap hari makan daging ayam. Itulah Pak. Mana ada. Oke, pertanyaan selanjutnya. Makan ayam. Saya Bu. Saya Bu, Oke. Siapa duluan? Ibu Lydia dulu lah. Lydia ya. Oke, selamat pagi. Saya mau bertanya, kenapa fungsi badan pada manusia itu setiap waktu berbeda, Bu Dorce? Kemudian satu lagi sekejap ya. Contoh penyakit yang menyerang pada rangka manusia. Iya, satu saja pertanyaan. Senang Itulah saja itu saya. banyak-banyak, Bang. Sebab dua yang saya tidak tahu, Pak Sidik. Kasih Pak Lukas satu. Ya cari sendiri Pak. Oke. Silakan Bu Darju. Oke, sebentar ya. Nanti dibantu sama Ibu Yuli yang jawab. Ke bagian apa tadi itu coba Ibu kan? Yang ini hubungan tinggi badan dengan Oke. Iya, itu. Iya. Kan di sini dibilang jika seseorang menanya berapa tinggi badan Anda. Jadi di sini kalau saya baca di materi pada saat kita bangun pagi itu coba Ibu coba mengukur badan Ibu. Jadi bila kita berdiri merapat ke dinding, Ukur jadi tinggi pada saat badan ya, Bu? ya ikut tinggi badan, tulang punggung kenapa kita berbeda karena saat di sini bilang tulang punggung dipisahkan oleh jaringan yang lunak sebagai peredam bukan salah. Pada saat bangun pagi mintalah bantuan seorang untuk mengukur tinggi badan Anda. Berdiri dengan punggung merapat ke dinding. Rapatkan kaki Anda dan pandangan lurus ke depan ketika diukur. Catat sama apa yang ditemukan. Tulang punggung dipisahkan oleh jaringan yang lunak seperti peredam. Selama siang hari, gaya gravitasi menarik tulang belakang ke bawah. Sebagai akibatnya, cakram kehilangan air sehingga menjadi lebih sedikit tipis. Hasilnya, ketika akan tidur, Anda akan lebih pendek dibandingkan dengan saat bangun tidur di pagi hari. Jadi saat kita tidur itu kita punya ukuran badan itu lebih pendek dibanding dengan saat siang, karena saat siang kan kita beraktivitas jadi berdiri tegak kita punya badan, Bu. Terus apa tadi yang kedua? Penyakit apa, Bu? Jadi Bu, yang menyerang Bu kalau malam apa Pak Sidik? Jadi kalau malam Bu mengecil ya manusia. Bukan berkurang badan. Mengecil. Masa mengecil sih Pak? Macam mana tuh ukuran badan kita itu pendek dibandingkan dengan ukuran badan pada siang hari, begitu Pak. Karena kalau siang kan kita beraktivitas, bergerak sana sini, jadi tertarik kita punya badan. Jadi kalau malam kan kita tidur tenang-tenang. Jadi dia lebih pendek gitu. Saya sendiri. Pak, sebab saya tidak sadar. Tinggi kamu Dorce. Kurang badan kalau malam tapi sama saja saya rasa. Ya iya kan. Betul. Ya, langsung pertanyaan kedua. Tadi Bu Dorce ini saya bertanya Bu, berhubungan dengan pertanyaan Ibu Lydia. Nanti dulu Bu, Bu Lydia punya belum selesai. Nanti ya. Kelainan pada tulang kah tadi Bu Lydia? Penyakit yang menyerang rangka manusia, Bu. Contoh penyakit apa ya? Rangka pada manusia itu contohnya apa ya? Belum tahu lah. Mungkin Bu Yuli boleh bantu? Oke, jadi
Tadi yang pertama masalah ini ya, masalah mengapa tubuh kita itu ada, kalau misalnya pagi itu bertambah tinggi, kalau saat tidur itu terlihat agak lebih mengecil. Itu sebenarnya sebuah dari fata morgana. Jadi tidak kita rasa, itu hanya tarikan saja yang sifatnya adalah sementara. Jadi kalau kita merasa di pagi hari itu kita merasa kok lebih tinggi ya daripada saat malam hari, itu hanya karena adanya gaya gravitasi yang dimiliki bumi. Ya, ngapa kok di pagi hari itu bagus sekali untuk ini cahaya matahari sangat bagus karena pada pagi itu ada sinar pada matahari yang bisa memberikan vitamin pada tulang kita, berbeda dengan saat siang hari. Ya. Kalau siang hari itu kan untuk panas mataharinya itu sudah mengandung sinar ultraviolet yang kita atau kulit kita. Kalau suara ibu putus-putus. Bukan putus-putus, suara Ibu Lydia. Kasih mati dulu. Iya Kak, sorry. Oke. Nah, jadi kalau pada siang hari itu kan mengapa kok kalau misalnya Bapak Ibu punya skincare itu ada SPF-nya. SPF-nya sampai 24 atau 12 atau 17. Nah, di situ untuk melindungi kulit dari kanker kulit, karena pada siang hari sekitar pukul 12 sampai dengan jam 2 itu sinarnya bisa membuat hal yang negatif ya untuk kulit. Kalau hanya sebentar saja itu tidak apa-apa, tetapi kalau kondisi lama itu bisa menyebabkan yang namanya flek hitam juga pada kulit. Yang begitu terik. Kemudian itu tadi masalah seputar mengapa badan bisa mengecil, itu hanya paling mengecilnya maksimal 5 cm aja. Jadi tidak terlihat secara langsung kok saya tambah tinggi, tingginya langsung terlihat, itu enggak. Maaf ya, ini saya juga agak bising di sini karena ada lori yang berlalu lalang membuat jalan. Oke. Oke, Bu, seperti itu ya. Bu, Ya. bukan waktu malam kah berkembang manusia waktu tidur? Cuma mau berkembang karena kita tidak bergerak, Pak Sidi. Ini seperti ini loh, Pak. Jadi seperti memuai pada rel kereta api. Mengapa rel kereta api itu tidak memasangnya kok harus diberi jarak? Nah, itu karena kalau siang hari memuai. Kemudian kenapa minuman di botol itu kok tidak diisi penuh? Tidak diisi penuh sampai mulutnya botol itu. Itu karena kalau siang hari airnya itu memuai, akan jadi bertambah. Itu karena keadaan suhu dan cuaca. Kemudian pada balon, itu kalau misalnya balon ditaruh di panas matahari, mengapa kok tiba-tiba meledak? Nah, itu karena adanya pemuaian yang terjadi dalam udara di dalam balon. Itu ceritanya. Oke, paham, Bu. Oke, selanjutnya tadi tentang penyakit apa yang ada atau yang biasanya dijumpai pada tulang. Itu yang paling banyak adalah osteoporosis. Jadi osteoporosis itu terjadi yaitu tulang itu tidak sekuat saat mudanya dulu ya, saat muda. Kemudian tulangnya itu apakah keropos itu maksudnya berkurang sedikit demi sedikit? Tidak.
Tetapi keropos di situ maksudnya adalah tulangnya itu fungsinya tidak bisa maksimal seperti biasanya, kemudian gampang sakit, kemudian mau angkat-angkat yang berat sudah tidak kuat. Nah, itu adalah proses osteoporosis yang biasanya bisa menyerang pada manusia di usia 30 tahun ke atas. Itu karena kurangnya vitamin, asupan gizi untuk tulang. Gitu. Jadi macam aku Bu, 30 sudah ke atas. Nah, berarti itu sudah ada arah-arah ke situ, jadinya dijaga kesehatan tulangnya. Bagaimana caranya? Olahraga. Kemudian menghirup udara dalam-dalam tiap pagi. Kemudian sempatkan berjemur sebelum jam 11 siang. Kemudian minum susu kalsium yang mengandung kalsium. Itu kan bagus untuk tulang. Kemudian selain osteoporosis itu ada pengapuran. Pengapuran pada tulang. Jadi pengapuran ini juga hampir sama dengan osteoporosis. Tetapi kalau pengapuran ini lebih pada tidak berfungsinya tulang. Jadi tulangnya itu lemah sudah. Ini biasanya banyak terjadi pada orang di usia 60 ke atas ya. Ini karena juga faktor dari kekurangan vitamin-vitamin untuk tulang. Kemudian bisa jadi dari ini penggunaan tulang maksudnya penggunaan tulang di sini tidak ada penjagaan dari kesehatan tulangnya. Maksudnya paham? Jadi kalau kita kan ya namanya kesehatan harus selalu dijaga. Nah, di saat tulang sudah mengalami pengapuran itu akan lebih rumit dalam penjagaannya. Kemudian makannya pun juga harus lebih waspada dan harus makan makanan yang mengandung vitamin gitu. Kalau dalam PowerPoint-nya Bu Dorce itu kelainannya bisa pada tulang atau bisa kelainan pada sendi. Nah, ini kemudian bagaimana orang yang patah tulang karena kecelakaan. Nah, itu kan untuk mengembalikan tulangnya seperti semula itu kan prosesnya panjang. Entah itu melalui proses gipsum atau melalui proses penyambungan. Nah, di situ akan bisa tersambung tetapi tidak bisa selincah awalnya. Nah, untuk Bapak Ibu mungkin yang saat berkendara itu harap berhati-hati. Meskipun saya pun juga pernah ya mengalami cedera saat waktu dulu zaman kuliah, tapi alhamdulillah tidak sampai pada tulang yang paling dalam lah. Paling hanya pada kulit gitu. Kemudian kelainan pada sendi, ini kebanyakan kalau sendi ini sendinya mudah untuk orang-orang yang usia lanjut itu sendinya terasa sakit. Ini biasanya dari efek memang organ-organnya tidak bisa berfungsi seperti semula saat muda ya, karena yang namanya kalau sudah semakin tua itu akan semakin berkurang daya geraknya, kemudian juga faktor dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Oke, silakan bagaimana Pak Sidik? Bu Lydia ya yang tanya kok Pak Sidik. Iya, Bu. Iya Bu, saya terus. Boleh Bu. Boleh Ibu. Terima kasih ya Bu. Jadi macam Ibu Angel tuh Bu, 60 sudah. Kemana sudah penjagaannya itu? Apa 60? Masih muda Bu itu?
Siapa? Ya, kau Bu Angel. Astaga, Saya lama Pak masuk Sidik nih. Dia bilang Bu Angel 60 Saya sudah ya Bu Angel. belum lagi, masih kurang 20 tahun lagi. Tidak, Bu Angel masih muda, masih Masih 20 muda, tahun. iya. Oh, Iya, 17 Pak Bu. 17. Oke, Oh, Bu Angel 17 ya. tanya. Waduh lah, masih comel kelihatan. Iya, betul. Selanjutnya siapa yang bertanya, Bu Angel atau Bu Bu Lydia? Angel. Saya Bu. Saya lagi. Tadi Bu Lydia sudah kan? Ya, silakan. Iya. Bu Angel. Ya Bu Dorce, soalan saya. Ya, Pak. Iya. Oke, di dalam tajuk percobaan dan pengamatan tadi, Ibu Lydia sudah tanyakan tentang hubungan tinggi badan dan waktu. Sekarang saya mau bertanyakan tentang hubungan tulang beras, tulang rawan, semua ini membuat mitela ataupun kain pembalut ini, apa hubungannya dengan tulang, Bu? Percobaan-percobaan ini. Maksudnya, apa tulang beras ini apa membuat kain mitela ini Tulang bagaimana keras, cara? tulang keras bukan Tulang keras. tulang keras bukan astaga. tulang beras. Itulah saya tulang kecil. Berarti saya yang salah type Tulang mungkin ya. keras, Bu. Bukan Iya, tulang keras. Tulang. Iya. Tulang beras, saya bilang apa ini tulang beras ini? Berarti saya salah Itulah. type, maaf ya. Iya ya, tidak apa. Oke, apa hubungannya ini kayak tulang keras ini dan tulang rawan dengan percobaan atau pengamatan dan membuat kain mitela? Apa ini, Bu? Oh. Maksudnya kenapa bisa dijadikan percobaan begitu? Iya. Oh, kalau menurut pemahaman saya, kita boleh ambil satu contoh tulang ayam yang keras. Jadi kita masukkan dalam gelas itu, terus kita tuangkan dalam cuka, dan jika sudah lama diendapkan itu kan dia akan berubah, Bu. Jadi lentur. Gitu. Di sini kan bilang tulang akan lentur. Hubungan cuka, apa fungsi cuka di dalam tulang keras itu? Melenturkan itu tulang keras. Apa fungsinya cuka itu, Bu? Cuka kan untuk dia buat dia jadi endap begitu, maksudnya dia contohnya lah kita buat dia jadi masak begitu. Jadi rusak. Jadi dia ada sejenis zat yang merusakkan tulang begitu. Ya, jadi kita ambil suatu pengamatan, kita jadikan ini tulang ayam jadi pengamatan. Kalau kita ambil tulang manusia, kurang lebih lah begitu, maksudnya supaya jadi bila tulang kita terendam dengan cuka, otomatis akan rusak begitu. Maksudnya pengamatannya kayak gitu. Oke, jadi yang membuat kain mitela nih, Bu? Kalau membuat kain mitela itu kurang lah sebuah untuk menopang kan kalau kita biasanya kalau orang eksiden, contohnya tangan kita kalau eksiden kan kalau rusak pasti kita pakai kain mitela itu pembalut untuk mengangkat supaya dia tidak mudah, maksudnya supaya dia tenang kita punya tulang itu, jadi dia tidak lari-lari ataupun dia tidak mudah sakit lah begitu, untuk mempertahankan dia begitu. Kalau pengamatan saya, kalau mungkin sorry. Oh, jadi Bu, apa hubungannya percobaan dengan kain mitela nih, Bu? Kalau itu saya kurang paham, mungkin Bu Yuli boleh tambahkan, saya tidak seberapa kalau kain mitela. Bu Yuli. Jadi Bu, dilarang orang makan cuka kah? Bukan dilarang, maksudnya kita jadikan pengamatan, Pak. Maksudnya kalau umpama, ya kan memang tidak bagus terlalu banyak minum cuka kan, dia buat kita punya tulang rusak. Boleh minum. Mau bunuh diri kah, Pak? Itulah itu. Iya, kalau saya tidak mau cuka lah. Iya, maksudnya bisa sih, cuma jangan minum terlalu. Tuh, Pak. Masih juga saya minum, Bah.
Ih, bila orang bilang minum, minumlah bah. Perintah. Hati awal Kak Presiden. Oke. Bu Darce, Jangan, Pak. saya lagi Bu pertanyaan satu. Belum. Jadi ini tadi itu kan percobaan dan pengamatan kan. Iya ya. Diamati Iya, kalau Bu. tulang keras dan tulang rawan tadi pakai Saya cuka ya lagi Bu ya. Ya. Sebenarnya cuka itu berbahaya loh ya kalau dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Itu berbahaya. Tetapi kalau kita biasanya makan itu pakai cuka itu kan kadarnya hanya sedikit karena itu cuka pada makanan. Cuka itu ada berbagai macam. Ada cuka yang digunakan untuk resep kue, ada untuk makanan, kemudian ada cuka yang memang untuk bahan-bahan kimia. Nah, gitu. Jadi Bu, saya bertanya Bu, boleh? Satu lagi. ya, Bolehkah Ya. digantikan cuka dengan cola, dengan apa minuman yang bersoda. ya. Ya. Berges. Jadi Berges begini, lah. Berges. Iya, Cuka sama dan lah betul. soda, cuka dan soda itu berbeda dari sifatnya ya. Kalau cairannya itu memang hampir sama, tetapi beda sifatnya. Kalau cuka itu tidak terlihat, tetapi itu nanti akan membuat seperti tulangnya itu semakin tidak kuat lagi, akan rapuh. Tetapi kalau di soda itu sifatnya adalah membersihkan. Soda itu sifatnya membersihkan, jadi Bapak Ibu kalau soda mungkin bisa uji coba di kamar mandi atau tandas ya. Itu nanti kalau pakai soda itu biasanya lebih bersih. Bayangkan itu kalau kita minum. Bagaimana itu kira-kira? Langsung putih. Iya, Tidak kasih bersih tuh badan kita lah. Terus mati corona. Kalau dikonsumsi lama-kelamaan, sudah ya, kalau dikonsumsi terus-menerus, itu akan berbahaya pada ginjal kita. Ginjal ini ya. Soalnya ginjal itu nanti yang akan memproses dari minuman yang sudah diminum itu dalam perubahannya menjadi urin itu agak sulit pada soda. Jadi membutuhkan waktu yang lama. Seperti itu. Kemudian ini tadi percobaan yang 3 itu membuat mitela atau kain pembalut. Apa tadi yang ditanyakan dari ini ya? Apa hubungannya? Kenapa boleh dijadikan pengamatan? Ini sebenarnya, ini ketiga-tiganya ini mungkin ada hubungannya ya. Mitela itu kan sebenarnya untuk penyambung. Penyambung apabila ada keretakan pada tulang. Ya, tulang. Jadi tugasnya itu adalah menyangga biar retaknya itu tidak bertambah parah. Jadi apabila kita lihat di film dokter gitu ya, dokter-dokter itu. Nah, saat menemukan kejadian kecelakaan, orang yang memakai helm. Itu kenapa kalau orang bukan medis jangan sampai membukakan helmnya itu. Jangan sampai ya, karena ada, kalau ini nanti helmnya dibuka secara tiba-tiba, ini otot dan tulangnya akan mengejang. Jadi benar-benar harus orang-orang yang ahli, yang kemudian lehernya itu kan dikasih, kalau sudah dikeluarkan dari helm itu lehernya harus dikasih penyangga. Penyangga ini tujuannya biar kepala antara tulang kepala leher itu tidak terjadi goncangan. Karena kan belum diperiksa dan itu masih mau dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya pada tubuh misalnya kakinya itu nggak boleh diangkat-angkat sembarangan. Jadi orang yang mengangkat pun harus orang khusus dari medis dan itu pun harus ada penyambungannya menggunakan alat khusus ya,
seperti mitela, tapi dalam ukurannya yang lebih panjang, kemudian itu diletakkan pada apa itu? Yang biasanya buat ngangkat apa namanya, Bapak Ibu? Tandu yang biasanya dipakai dalam medis. Nah, di situ ada kaitannya antara tulang dengan mitela. Selanjutnya, Bapak Ibu juga harus hati-hati ya kalau orang kecelakaan, biasanya kan saya tahu ada orang memberi minum. Haus, orangnya bilang haus, terus dikasih minum, itu jangan. Karena itu akan merusak merusak organ yang ada di pencernaannya. Karena baru terjadi benturan, itu tidak diizinkan untuk memberi apa-apa. Tapi biasanya korbannya itu merasakan dirinya haus sekali. Gitu, tapi sebenarnya nggak boleh dikasih minum dulu. Oke, bagaimana Bu Angel? Iya, paham, Bu. Oke. Selanjutnya Bu Lince ya tadi ya? Iya Bu ya, sama pertanyaan. Mudah saja Bu Dorce. Ya, silakan. Ya, pertanyaan saya di sini, sampai umur berapakah manusia mengalami pertumbuhan tulang? Itu saja, Bu. Pertumbuhan tulang itu sampai umur 20 loh, Bu. Kalau dari usia anak-anak sampai ke umur 20 itu dia akan mengalami pertumbuhan tulang. Jadi bila umur 20 ke atas, maksudnya dia punya tulang sudah berhubungan semua begitu. Bagaimana? Halo? Halo? Iya, Bu. Ya. Ya, Iya, kalau Bu. Minimal itu usia 20, Bu. Sebenarnya kurang dari 20 itu, sekitaran kalau anak sekolah itu sekitaran masuk SMA. Kelas 2 SMA itu usianya berapa? 17 atau 18 ya? 17. 17. Nah, sekitaran itu. Oh. Oke. Sepertinya ada yang Saya baru lagi masuk. mau bertanya Ibu Dorce. Sebentar, ini tadi ada yang masuk kah? Baru masuk? Pantes kah Oh, yang baru tadi masuk? mungkin saya tuh, Bu, habis ada panggilan telepon tadi, saya angkat, lepas tuh dia suruh masuk balik begitu. Oh, begitu. Oke. Iya. Ya, oke. Selanjutnya silakan Bu. Pak Antus kali itu, Pak Antus. Itulah tapi tidak muncul di ini saya di daftar Pak peserta. Antus tiada pun. Ada nomor telepon tuh siapa yang nomor telepon sejak itu? Pak Pak Sidik. Antus kayaknya itu. Pak Oh, Iya, Antus nomor tuh telepon kayaknya saja, yang Pak. nomor telepon. 430. Iya, dia punya lah itu. Ibu Dorce, saya lagi Ya, yang ya, mau bertanya. silakan, Bu. Oke. Pertanyaan saya, kepada orang yang sakit ya atau lumpuh, kan dia tidak boleh jalan. Kira-kira penyakit apa itu Bu yang kena sama dia kepada orang-orang yang lumpuh ini? Penyakit stroke kan, Ataupun Bu? yang tapi penyebab dia kena sampai di tulang. Sama ada satu penyakit yang badan dia tuh yang miring-miring, yang itu jenis penyakit dia Kurang jelas, apa Bu. namanya itu yang kena sama tulang. Putus-putus tuh, Bu. Iya, putus-putus. Halo? Iya, putus-putus, coba diulang. Oke. Pertanyaan saya, penyakit yang kena sama orang yang contoh lumpuh, kemudian tidak boleh berjalan, kira-kira sakit apa namanya yang kena sama tulang dia itu, atau kepada penyakit apalagi, kadang-kadang ada orang yang tangan dia tidak boleh gerak,
Yang miring-miring itu berjalan Ibu, enggak tahu apa namanya ya. Itu stroke, bukan stroke itu. Ya itulah, bukan stroke itu Bu. Bu Dok, Kurang tahu juga apa boleh namanya. sempat? Boleh, Bu boleh, Dok, boleh. boleh. Silakan. Oke. Iya, Silakan boleh, langsung silakan. dijawab. Tapi Dia Bu bukan Dorce. karena penyakit. Oke, itu saya bantu penyakit mengerti apa sedikit itu? ya Ibu Yuli. Ini orang yang mengalami stroke itu karena kelemahan atau kerusakan pada saraf. Misalnya yang orang lumpuh itu misalnya pada kaki, dua kaki. Nah, orang mengalami di situ karena ada saraf di belakang. Di Ada situ ada sarafnya yang rusak lah. saraf halus. Jadi yang di belakang itu yang sering urut-urut itu dihentikan karena di situ ada saraf halus. Kenapa kedua kaki lumpuh di situ? Karena di punggung itu ada tulang dua kiri kanan. Nah, kalau misalnya sering sudah diurut, maka kan ada orang yang mengurut itu dia terlampau kuat tekan ke bawah, maka ada cairan di sebelah kiri kanan itu kalau keluar, kedua itu dia mengikat saraf. Maka saraf ini tidak berfungsi kepada kedua kaki. Nah, kalau itu misalnya menyebabkan dia lumpuh. iya, kalau misalnya satu kaki berarti misalnya saraf yang di sebelah kaki misalnya kanan itu. Kadang karena ada juga otot yang pada pantat itu. Karena ada otot di situ mengikat jaringan dan saraf di situ maka dia tidak berfungsi. Kalau misalnya yang lumpuh semua itu karena kerusakan saraf pada otak atau di kepala. Kalau Berarti misalnya Berarti bukan sarafnya sudah penyakit. tidak berfungsi lah sehingga menyebabkan dia jadi lumpuh. ya Oh, semua sampai tulangnya pun enggak boleh begitu ya. Iya, Iya. Enggak karena boleh berfungsi. kan dia berfungsi kan dari sarafnya. Kalau saraf sudah rusak berarti otomatis akan Otomatis. tidak berfungsi lah. Iya. Oke. Oke, pada tangan ya saya sampaikan ya karena kita ini sekarang semua ada di laptop, pegang handphone. Kalau misalnya pada tangan itu sering terjadi ada juga lemah karena itu otot yang bagian atas ini punggung itu dia mengikat juga saraf. Jadi kadang di situ kram-kram atau lumpuh tuh ke tangan itu. Iya, Pengaruh dari saraf juga lah. Semua pengaruh dari saraf kalau masalah tidaknya berfungsi. Ya. Berarti saraf ini sangat penting. Kalau saraf Sangat sudah penting. rusak berarti semuanya akan jadi berfungsi. Ya. Oke, Jadi itu hati-hati saja mengurut ya. Oke, makasih. Oke, jadi Berarti gini ya. lumpuhnya Di bukan karena dalam penyakit dong. Jadi semuanya itu yang menggerakkan tubuh itu memang sistem saraf kan. Ada sistem saraf pusatnya, semuanya pusatnya berada di otak. Nah, yang menggerakkan tangan itu ada saraf tersendiri, kemudian menggerakkan kaki, kemudian pikiran kita itu semuanya menggunakan saraf. Baik itu sensorik maupun motorik. Ya, benar, Bu. Jadi ada sistem sarafnya sendiri ya. Kemudian tulang itu tidak akan berfungsi kalau tidak ada bantuan otot juga. Jadi otot itu yang akan menggerakkan tulang. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya yang belum bertanya Pak Lukas, Bu Salma. Oke, dari saya Bu. Ya. Yang bertanya. Ya, silakan Pak. Apa perbedaan antara otot rangka dan otot polos? Apa Pak? Perbedaan otot. Apa perbedaan antara otot rangka dan otot polos? Otot rangka dan otot polos. Ya. Apa perbedaan dari otot rangka dan otot polos? Oke. Kalau mana tadi otot? Oke, kalau otot pada rangka itu umumnya melekat pada rangka.
Jadi dia disebut otot itu merupakan suatu jaringan sel otot yang bergabung menjadi serabut-serabut otot, dan serabut itu berkumpul menjadi satu kesatuan yang disebut berkas otot. Jadi dia, kalau otot rangka ini dia melekat pada rangka tubuh kita, sedangkan otot polos itu tidak terlihat dengan mata halus. Maksudnya tidak kelihatan begitu. Kalau otot kan, pada otot rangka itu kelihatan. Gitu, Pak. Mungkin dari fungsinya, Bu. Ya. Dari fungsinya otot rangka dengan otot polos. Atau letaknya berada di mana? Kalau otot kan melekat pada rangka tubuh kita, Bu. Ya, itu otot rangka. Kalau otot polos? Kalau otot polos macam mana ya? Tidak gerakannya lamban, berirama, dan tidak mudah lelah begitu. Itu saja, Bu. Bu boleh tambahkan, saya kurang. Oke. Jadi tadi perbedaan antara otot rangka dan otot polos ya. Kalau otot rangka kan letaknya pasti di rangka manusia. Kemudian kalau otot polos tadi ada dua macam alat gerak, itu kan alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Sedangkan otot itu menjadi alat gerak aktif. Sedangkan alat gerak pasifnya itu adalah tulang. Nah, jadi tulang itu sebagai alat gerak pasif yang digerakkan oleh otot. Otot itu sebagai alat gerak aktif. Oke. Dari situ kemudian otot polos itu kan dibentuk oleh sel-sel otot dan menyerupai gelondong, itu di mana bagian ujungnya cenderung runcing. Oke. Kemudian letak dari otot polos di mana tadi, Bu Dorce? Pada saluran pencernaan dan dinding pembuluh darah, juga pada saluran pernapasan. Itu letak dari otot polos. Jadi ada di pembuluh darah, di saluran pencernaan, dan saluran pernapasan. Itu otot polos. Oke, bagaimana Pak Lukas? Iya, Bu. Oke, bisa dimengerti ya Pak Lukas? Ya, sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, selanjutnya Bu Salma, silakan pertanyaannya. Selamat pagi, Bu Dorce. Selamat pagi, Bu. Oke, soalan saya, Bu. Apa yang akan berlaku jika otot tidak berfungsi dengan baik? Itu saja, Bu. Oke, kasih, Bu. Pingsan. Nanti pingsan. Otot. Ini Pak Antus dari mana ya? Halo Pak Antus. Halo. Iya, Pak Antus dari mana? Baru masuk kelas.
Ini dari tadi Bu nyimak. Tidak, tadi kok datanya terlambat. Dari mana? Oh, dari tadi saya masuk Bu sekitar jam 9 lebih. Jam 9 lebih saya masuk tadi Bu. Nah, itu Oh, ya. halo. Ini Ya. jaringan itu tidak terlalu baik Bu. Putus-putus. Iya Bu, saya masuk tadi jam 9 lebih Bu. Oke. Ya, silakan Bu Darce menjawab. Oke, Bu. Oke, kalau tadi bilang apa yang terjadi jika otot manusia tidak berfungsi. Kalau otot manusia tidak berfungsi, otomatis tulang-tulang rangka tidak berfungsi lah, tidak bergerak begitu. Karena otot berhenti berarti tulang-tulang kita juga tidak berfungsi. Gitu. Ya, bagaimana Bu Salma? Jadi kan otot itu yang menggerakkan tulang-tulang kita. Jadinya kalau misalnya ada otot yang tidak berfungsi dengan baik, maka tulang itu juga tidak akan bergerak. Iya. Ya, oke Bu. Oke. Selanjutnya presentasi yang kedua ya. Bu khawatir. Ya. Bentar, saya bukakan. Oke, silakan Bu Awatia. Oke, halo, selamat pagi. Suara saya jelas? Oke, jelas Bu. Oke. Tadi ini PPT saya terpadam ya, tapi saya dapat lagi balik di recycle. Oke, selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Baiklah, dengan mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasi saya pada modul 5. Di modul 5, apa yang akan dibahas yaitu sistem organ tubuh manusia. Next, Bu. Di kegiatan belajar 1, yaitu indera manusia. Organ indera itu ada 2, yaitu organ luar atau eksternal, organ dalam atau internal. Sebelum saya melanjutkan, tentu kita semua tahu apa itu organ. Organ ini adalah merupakan organ tubuh yang peka terhadap rangsangan ya, Bapak Ibu. Yang pertama, indera penglihatan. Indera penglihatan ini organnya apa? Mata. Lepas itu peka terhadap rangsangan atau rangsang apa? Cahaya begitu. Oke, yang tadi indera luar atau eksternal adalah apa saja yang termasuk? Ya, pertama indera penglihat seperti mata, pendengar, telinga, perasa atau lidah, pengecap dan pencium. Nah, itu indera luar atau eksternal. Kalau indera dalam atau internal itu bertugasnya menyampaikan informasi yang berasal dari dalam tubuh. Misalnya rasa pegel, atau lapar, atau haus, ataupun sakit. Oke.
Sekarang masuk di indera penglihatan. Bagian-bagian di indera penglihatan ini atau mata itu ada bagian-bagian bola mata ya. Yang pertama itu di bagian bola mata terdapat kornea. Kornea itu apa? Ia merupakan bagian mata yang bersifat tembus pandang. Yang kedua, selaput pelangi atau iris yang terletak di belakang kornea dan berpigmen. Yang ketiga itu lensa. Lensa itu terletak di belakang selaput pelangi. Keempat, retina. Apa itu retina? Retina ini berupa selaput yang mengandung sel-sel indera. Ada beberapa gangguan pada penglihatan. Yang pertama itu penglihatan gangguan rabun jauh. Yang kedua, rabun dekat. Ada juga yang menyebabkan mata kita atau penglihatan kita kabur pada senja hari atau sore hari. Kenapa itu? Atau kenapa disebut begitu atau rabun senja? Karena biasanya kekurangan vitamin E, vitamin A. Oke. Selanjutnya indera pendengaran. Selanjutnya saya menampilkan gambarnya ya, tapi nanti di apa? Nah, ibu bapak mungkin tahu juga kan tentang indera penglihatan. Tentu tahu karena dipelajari juga di kelas 5 ataupun kelas. Kedua, indera pendengaran. Indera pendengaran atau apa? Telinga. Di telinga ini ada bagian juga ada telinga luar, telinga bagian tengah. Yang terdapat di telinga bagian luar itu apa saja? Ada daun telinga, lubang telinga, kelenjar minyak, dan selaput. Disebut gendang telinga. Kemudian telinga tengah. Di telinga bagian tengah ini ada bagiannya yang suatu rongga yang berisi udara. Kemudian telinga bagian dalam. Bapak Ibu sekejap ya, Bapak Ibu. Halo. Ya, teruskan. Halo Bu, ya. Oke. Saya kira saya terputus tadi. Selanjutnya indera penciuman. Indera penciuman ini apa? Yaitu menggunakan apa? Hidung. Kemudian indera pengecap atau lidah. Indera peraba itu kulit. Oke, next di kegiatan belajar 2. Sistem pencernaan manusia. Hakikat makanan. Hakikat makanan ini apa? Merupakan suatu zat yang dapat dimakan dan dipergunakan manusia agar bertahan hidup. Makanan berfungsi untuk apa? Untuk menghasilkan energi, mengganti sel-sel yang rusak, untuk pertumbuhan, sebagai zat pelindung dalam tubuh.
dengan cara menjaga keseimbangan cairan tubuh juga. Zat-zat makanan yang diperlukan dalam tubuh. 1. Air. Air untuk apa? Air ini berfungsi sebagai pelarut dan menjaga stabilitas suhu tubuh. 2. Protein. 3. Lemak. 4. Karbohidrat. 5. Vitamin. Vitamin itu ada banyak ya, ada vitamin A sampai vitamin K. 6. Garam mineral. 7. Enzim pencernaan. Next Ibu. Kemudian alat-alat pencernaan pada manusia. Alat-alat pencernaan pada manusia, yang pertama itu mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus besar, Oke, proses pencernaan makanan itu diawali dengan pada bagian apa? Pada bagian mulut. Di dalam mulut ini makanan dihaluskan oleh gigi dan kelenjar ludah. Kelenjar ludah itu menghasilkan apa? Menghasilkan air ludah dan enzim hialin. Enzim ini merupakan zat yang berguna untuk menghancurkan makanan secara kimiawi sehingga makanan tersebut menjadi lebih halus. Nah, dari mulut makanan akan masuk menuju ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan itu terjadilah gerak peristaltik atau gerakan yang meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan. Gerak ini akan menyebabkan makanan dapat masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, makanan yang sudah dihaluskan oleh gigi dan mulut tadi akan dilumatkan dan diaduk dengan bantuan getah lambung. Getah lambung ini berfungsi untuk apa? Untuk memecahkan makanan agar mudah diserap oleh pembuluh darah. Makanan yang sudah dilumatkan tadi di dalam lambung itu akan menjadi bubur halus sehingga mudah diserap oleh usus. Kemudian dicerna di dalam lambung, kemudian masuk menuju usus. Di usus apa? Di usus 12 jari. Di usus 12 jari ini dibantu oleh getah yang namanya pankreas atau getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Nah, seterusnya makanan itu disalurkan menuju usus halus. Di dalam usus halus itu makanan dicerna kembali sehingga terbentuklah sari-sari makanan. Nah, sari-sari makanan inilah yang akan diserap oleh dinding halus melalui pembuluh darah kita sehingga masuk ke dalam darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, sisa-sisa makanan atau ampas makanan di dalam usus besar selanjutnya itu dibusukkan oleh bakteri menjadi kotoran. Kemudian kotoran ini akan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Di dalam anus ini terdapat juga di anus besar ya, terdapat juga penyerapan sari makanan yang hanya menyerap air. Oke, next. Gangguan pada sistem pencernaan.
Yang pertama, parotitis. Kenapa ini parotitis terjadi? Akibatnya apa? Infeksi pada kelenjar parotis. Pada masyarakat awan biasanya penyakit ini disebut penyakit gondong. Penyakit ini kalau dibiarkan dapat merusak sel kelamin terutama untuk laki-laki. Kedua, zerotosmia. Zerotosmia ini penyebabnya terlalu sedikitnya produksi saliva. 3, konstipasi atau sembelit. Susah buang air besar begitu. Diakibatkan oleh apa? Diakibatkan oleh absorpsi air yang kuat pada feses. 4, peritonitis atau radang pada selaput dinding rongga tubuh. Apendiksitis atau radang pada usus buntu. Oke, kemudian kita masuk di kegiatan belajar 3. Di kegiatan belajar 3 ini yaitu sistem transportasi. Alat-alat peredaran darah yang pertama itu ada jantung, ada pembuluh darah, ada paru-paru. Oke, jantung. Jantung ini terletak di mana? Di dalam rongga dada, di atas diafragma. Jantung itu dibungkus oleh selaput jantung atau perikardium. Kenapa jantung ini merupakan alat utama pada peredaran darah manusia? Dua, pembuluh darah. Pembuluh darah ini terdiri dari pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena serta pembuluh kapilar. Pembuluh nadi atau arteri ini berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung yang kaya oksigen atau CO2. Pembuluh darah atau balik atau vena berfungsi untuk apa? Untuk mengalirkan darah menuju jantung, terletak dekat permukaan tubuh. Pembuluh ini kaya akan karbon dioksida, kecuali vena paru-paru yang kaya akan oksigen atau CO2. Kemudian pembuluh darah kapiler, yang merupakan pembuluh yang sangat halus dan terdapat di berbagai organ tubuh. Kemudian macam-macam peredaran darah. Yang pertama, sistem peredaran darah kecil, yaitu peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Itu sistem peredaran darah kecil. Yang kedua, sistem peredaran darah besar, yaitu peredaran darah dari jantung kiri ke sebelah tubuh dan kembali ke jantung atrium kanan untuk di atrium kanan. Selanjutnya, next kayak itu slide-nya next. ya, next. Yang di bawah dia itu pembuluh, bukan pembuluh darah ya, tapi
saya salah type, minta maaf. Pembuluh apa ya bahasanya nih, limpa kah? Pembuluh limpa disebut juga pembuluh getah bening. Peredaran getah bening merupakan peredaran terbuka, yaitu dimulai dari dalam jaringan dan berakhir pada pembuluh balik bawah selangkah. Kemudian gangguan pada sistem peredaran darah. Nah, di dalam darah ini ada gangguannya. Yang pertama, gangguan apa? Yang sering kita dengar itu anemia. Anemia itu apa? Itu penyakit yang kekurangan sel darah merah atau kekurangan HB atau HB ya. Kemudian hemofili. Hemofili ini merupakan jenis penyakit keturunan yang ditandai dengan sukarnya darah membeku. Kemudian penyakit kuning pada bayi disebabkan oleh apa? Kerusakan sel-sel darah yang berasal dari albumin ibunya. Terjadi karena adanya perbedaan resus. Kemudian leukemia atau kanker darah. Penyebabnya tidak terkendalinya pembentukan sel darah putih yang disebabkan oleh adanya mutasi sel darah. Seterusnya penyakit trombus atau embolos, jenis penyakit jantung yang disebabkan tersumbatnya nadi tajuk oleh gumpalan atau bekuan darah. Kemudian sklerosis atau pengerasan pembuluh darah. Kemudian varises, pelebaran pembuluh balik di daerah anus yang disebut wasir. Oke, kemudian masuk di kegiatan belajar 4, yaitu sistem pencernaan. Sistem pernapasan. Yang pertama, iya, minta maaf. Sistem pernapasan. Struktur sistem pernapasan yang pertama itu hidung, kemudian pangkal tenggorok atau trakea, dan paru-paru. Ada juga faring dan tonsil atau epiglotis dan laring. Oke. Di dalam proses pernapasan itu pada manusia berawal dari masuknya udara bebas ke dalam hidung. Nah, di dalam hidung, udara mengalami penyeringan sehingga debu dan kotoran yang berasal dari udara itu tidak dapat masuk. Penyeringan ini dilakukan oleh rambut halus yang ada di dalam hidung dan selaput lenjer. Tenggorok atau trakea memiliki fungsi untuk apa? Sebagai tempat lewatnya udara pernapasan. Nah, di dalam tenggorok ini bercabang menjadi 2, seperti di dalam gambar ya. Satu menuju paru-paru kanan dan yang lain menuju paru-paru kiri. Cabang tenggorok ini disebut bronkus. Di dalam paru-paru bronkus bercabang-cabang lagi yang disebut bronchiolus. Nah, pada ujung dia terdapat alveolus yang mengembang atau bergelembung-gelembung halus. Itu namanya alveolus. Yang berisi apa? Yang berisi udara. Next, Bu. Oke, kemudian udara masuk ke paru-paru karena ada 2 hal. Yang pertama itu kontraksi otot antar tulang rusuk seperti di dalam gambar.
Ibu Bapak boleh lihat. Sehingga tulang rusuk terangkat. Ya, yang kedua itu kontraksi otot sekat rongga dua dada. Bu, hello, Bu Yanti. Ya, halo. Saya rasa dia punya slide nih yang dari yang satunya sebelumnya. Ini sudah udara keluar nih. Oh iya. Enggak, yang saya baca udara masuk Ibu. Iya, sekarang gambarnya udara. Iya. Sudah. Oke. Mana saya tadi ya? Sehingga diafragma itu mendatar. Terangkatnya tulang rusuk dan mendatarnya diafragma mengakibatkan rongga dada membesar. Membesarnya rongga dada itu diikuti mengembangnya paru-paru sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Ini udara masuk yang masuk ke dalam paru-paru. Kemudian ada juga udara yang keluar dari paru-paru. Juga terdapat ada dua hal. Yang pertama itu mengendurnya otot antar tulang rusuk sehingga tulang rusuk turun. Ada gambarnya juga Ibu Bapak boleh lihat. Yang kedua, karena mengendurnya otot diafragma sehingga diafragma melengkung. Turunnya tulang rusuk dan melengkungnya diafragma mengakibatkan rongga dada mengecil. Mengecilnya rongga dada diikuti mengempisnya paru-paru sehingga udara keluar dari paru-paru. Nah, mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan ini ada dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Bagaimana terjadinya pernapasan dada itu? Masuk dan keluarnya udara pernapasan yang disebabkan oleh naik dan turunnya tulang rusuk. Itu pernapasan dada. Nah, sedangkan pernapasan perut itu keluarnya udara pernapasan karena mendatar dan melengkungnya diafragma. Itu pernapasan perut. Selanjutnya, next di gangguan pada alat pernapasan. Nah, di gangguan alat pernapasan ini ada juga yang pertama itu pencemaran udara seperti polusi. Apa lagi ya? Kemudian penyakit dan gangguan yang menyerang alat pernapasan seperti asma. Cara memelihara kesehatan alat pernapasan yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan, makan makanan bergizi, olahraga secara teratur, mengadakan penghijauan. Mengadakan penghijauan ini contohnya di perkerangan rumah atau di halaman rumah, tanam tanaman hijau begitu, tanam bunga kah atau apa. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan ya. Oke, Silahkan yang mau bertanya. Adalah tahap pertanyaan. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, Bu Lydia, silakan. Saya mau bertanya, Bu Ahwatia. Oke, Ibu silahkan Ibu, pelan-pelan saja ya. Mengapa virus corona dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan pada manusia, Bu? Oh, dijawab langsung Kak atau saya dulu? Dijawab aja, Bapak. Jawab langsung ya supaya tidak lupa. Mengapa virus corona itu apa Ibu? Tadi menyebabkan apa? Dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan manusia, Bu. Oke, yang pertama virus ini kan itu adalah apa ya? Bakteri yang menyebabkan apa sebab-sebabnya sesak nafas, apalagi yang kemudian masuk ke dalam paru-paru. Terus ya, sebab ternyata setelah saya mencari juga di internet, ternyata sistem demokrasi ini sudah mendengar ke semuanya sebab yang diberikan. Halo. Oke, mungkin Bu Lydia, oke.
Bahwa Tia silakan Ini, Bu. lanjutkan. Oke. Mengapa virus corona ini dapat mengganggu pernapasan? Yang pertama, virus ini kan merupakan bakteri ya. Tentu mungkin virus ini akan membawa cairan, apakah begitu? Tentu akan mengalami sesak nafas, tanda-tandanya begitu. Kemudian mungkin virus ini terus masuk ke dalam paru-paru sehingga menjalar di paru-paru begitu. Mungkin begitu. Atau Ibu Yuli mungkin ada jawaban lain? Jadi kan Atau potong-potong. itu virusnya Iya, itu kan yang pertama adalah menyerang pernafasan terlebih dahulu. Baru setelah itu akan masuk ke tubuh sehingga menyebabkan panas tubuh itu bertambah. Dan ada tindak lanjutnya lagi setelah menyerang tubuh itu manusia itu akan menyebabkan diare. Jadi yang diserang adalah organ pencernaannya. Itu prosesnya dari ujung hingga dari pangkal ke ujung. Jadi dari pernapasan kemudian suhu tubuhnya berarti berkaitan dengan alat pencernaan, kemudian yang diserang alat ekskresi atau alat untuk pengeluaran ya, pengeluaran dari sisa-sisa makanan. Di situ yang diserang yaitu berupa diare gitu. Bagaimana Bu Lydia? Jadi dari dia menyerang tenggorokan dan paru-paru hingga jadi diare ya, Bu? Itu nanti awalnya pernapasan dulu, alat-alat pernapasan, setelah itu alat pencernaan, setelah itu alat ekskresi. Gitu. Gimana Bu Lydia? Oke, Bu, bisa dipahami. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mungkin dari saya, Ya, Bu. Bu. Oh iya. Oke, Bu Lince siapa dulu? duluan. Bu Bu Lince Lince. duluan. Ya. Oke. Selamat pagi Bu Awatia. Selamat pagi, Bu. Oke, pertanyaan saya di sini yaitu dari makanan kah ini yang menyebabkan kanker usus pada manusia. Dan dengan ini leukemia itu penyebabnya apa sehingga terjadinya ada leukemia pada orang. Itu saja, Bu. Yang pertama, Ibu, apa itu? Yang menyebabkan apa yang pertama? Kanker usus, Bu. Oh, kanker usus. Ya. Kanker usus atau usus buntu ya? Kanker usus, Bu, yang bagian usus halus. Oke. Dalam perut. Sudah ya, kejap ya, Bu ya. Penyebab leukemia. Ya, baik, Bu. Sudah. Oke. Penyebab penyakit leukemia ini atau kanker darah biasanya disebabkan tidak terkendalinya pembentukan sel darah putih atau kebanyakan sel darah yang disebabkan oleh adanya mutasi sel darah begitu. Kenapa leukemia itu terjadi atau kanker darah itu pembentukan sel darah putih lebih banyak daripada sel darah merah. Oh, jadi apa yang menyebabkan lebih banyak sel darah putih itu, Bu, ya? Yang menyebabkan sel darah putih ya. Yang ini saya pas ke Ibu Yuli ya. Yang menyebabkan sel darah putih. Bukan yang menyebabkan sel darah putih, tetapi yang menyebabkan jumlah sel darah putih itu lebih banyak daripada sel darah merah. Gitu ya. Ya, Bu, itu ya. bisa yang pertama bisa dari faktor keturunan. Kalau misalnya ada keturunan dari keluarganya itu memiliki leukemia,
berarti ada kemungkinan besar di keturunannya juga akan terkena leukemia. Kemudian yang kedua itu kan sel darah merah itu akan terus terbentuk. Terbentuknya itu melalui maksudnya dengan bantuan untuk tempatnya tetap di dalam tubuh, bantuannya dari udara, kemudian dari O2 itu oksigen, kemudian dari vitamin-vitamin yang membantu dalam proses pembentukan sel darah merah yang mengandung zat besi. Nah, itu mengapa kok misalnya terjadinya ledakan sel darah putih? Itu terjadi karena adanya pencetakan atau berkembangnya sel darah putih. Kalau misalnya sel darah putih itu sudah banyak di dalam tubuh, maka sel darah merahnya akan dimakan oleh sel darah putih. Itu yang menyebabkan kenapa kalau di dalam tubuh itu kalau sudah terkena leukemia itu agak sulit, harus solusinya adalah cuci darah. Jadi harus ada orang yang bersedia untuk donor darah, kemudian dari si penderita ini harus melakukan cuci darah. Dan itu dilakukan sampai seterusnya. Jadi Bapak Ibu perlu menjaga pola makan ya. Sebenarnya memang awalnya itu adalah dari pola makan. Kalau mungkin dari keturunan itu bisa saja kalau misalnya dari kecil itu dibiasakan untuk makan makanan yang mengandung zat besi, itu masih bisa diusahakan. Oke. Bagaimana Bu Lince? Oke Bu, sudah paham Bu. Yang ini lagi satu yang kanker usus itu Bu, apa itu ya sehingga orang usus. Apa penyebabnya ya Bu yang merupakan kanker usus, yang terkena kanker usus? Iya Susah Bu, sekali ya. sebutnya. Oke. Salah satunya faktor makanan juga Ibu yang menyebabkan kanker usus ini. Kalau penjaga makanannya tidak seimbang ataupun makan saja apa sembarangan makanan, itu akan menyebabkan kanker usus juga. Oke, memang faktor utama itu semuanya adalah makanan ya, makanan yang kita konsumsi setiap harinya. Kemudian kalau kanker usus itu kebanyakan itu adalah cara konsumsinya yang dimana seratnya itu kurang. Jadi konsumsi dari sayur-sayuran, kemudian protein nabati ataupun protein hewaninya, nah itu bisa menyebabkan kanker usus. Kemudian dari faktor makanannya itu makanan yang sulit dicerna oleh tubuh, seperti terlalu sering lah makan mie atau makanan-makanan siap saji. Itu kedepannya harus lebih berhati-hati karena bisa menyebabkan kanker usus. Seperti ini ya Ibu, contohnya makanan kaleng ya, yang tin-tin begitu. Ya, itu kan ada bahan pengawetnya, ada bahan pewarna. Nah, di situ bahaya untuk tubuh. Gitu. Bagaimana Bu Lince? Oke, paham sudah Bu. Terima kasih Bu. Oke, satu penanya lagi. Saya Bu. Dari saya Bu. Saya duluan. Saya Bu. Saya duluan. Pak Saya Andi baru tadi bertanya. Pak Andi ada nggak di sini? Ada. Saya mau bertanya nih Bu. Bolehkah? Silakan duluan. Pak Anto sebelum bertanya.
Teman-teman dengar saya punya suara jelas tidak ya? Soalnya jaringan tidak bersahabat ini di sini. Ya, sudah Jelas, jelas. Bu. Jelas. Iya. Oke, Jelas baik. Terima kasih sekali. banyak. Ini tadi sudah dijelaskan secara teorinya dari Ibu Hawatia tentang organ tubuh pada manusia. Nah, yang saya mau tanyakan adalah organ tubuh apa saja yang artinya semua organ tubuh itu penting ya, penting untuk dimana kita untuk bertahan hidup ya. Jadi yang saya mau tanyakan adalah organ tubuh apa saja yang perlu dijaga fungsinya dan bagaimana cara menjaganya. Oke, silakan Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sami-sami. Ya. Organ tubuh apa saja yang perlu dijaga dan bagaimana cara menjaganya? Oke, yang pertama organ tubuh satu sistem pencernaan manusia begitu ya? Itu kah tuh organ-organ dia? Ya, iya. Oke. Ada organ apa? Yang termasuk di dalam sistem pencernaan manusia itu apa saja yang harus dijaga? Terutama kalau di pencernaan, terutama makanan. Makanan harus dijaga. Jangan sampai makan apa saja yang mengakibatkan usus buntu dan segala dan sebagainya begitu. Ini tunggu. Kedua, maksudnya gini Bu Hawatia. Organ tubuh apa saja ya? Bukan makanan yang perlu kita perhatikan untuk menjaga organ tubuh. Contoh jantung begitu ya? Ya, organ tubuhnya apa saja? Contoh jantung. Bagaimana cara menjaga jantung begitu? Iya. Iya, jangan merokok. Oke. Itu disebut kalau cara menjaga jantung, jangan merokok gitu. Apalagi kemudian pembuluh darah kita. Apalagi banyak sebetulnya pantas mungkin tanpa ditanya sudah tahu ini seharusnya. Enggak lah, pantas nggak tahu. Jadi jelaskanlah siapa. Artinya kan gini Bu Hawatia. Artinya semua organ tubuh itu penting untuk kita jaga jaga mempertahankan hidup Bu Hawatia kan. Nah, tadi sudah disebutkan seperti jantung tadi sudah seperti jantung. Itu kan jantung itu kalau kita lihat pentingnya jantung itu memang merupakan salah satu organ tubuh yang sangat vital sekali untuk perlu kita jaga ya sebenarnya ya. Nah, organ tubuh lainnya itu seperti apa lagi begitu? Terus cara menjaganya seperti apa? Saya bantu jawab ya, Bu Hawatia. Oke, Bu, jadi silakan. banyak sekali organ-organ penting di dalam tubuh kita yang harus kita jaga. Jadi mulai dari atas ya, yang pertama itu ada otak kita ya, itu termasuk organ juga. Ya, karena semua sistem saraf, sistem otot itu terletak pada pusat yaitu di otak. Yang mengendalikan adalah otak, baik itu saraf sensorik maupun motorik. Nah, di situ otak itu perlu dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Selalu memberi asupan pada makanan. Kemudian untuk yang organ yang paling penting itu adalah pusatnya di perut. Jadi semuanya itu pusatnya di pencernaan ya. Karena sekali sedikit saja salah dalam mengkonsumsi makanan, itu pasti akan berakibat pada organ yang lainnya. Misalnya telat makan atau makannya tidak teratur, itu